Permisi Halo. Kak. Oh, silakan masuk Kak. Halo Kak. Halo, kan dengan Kananda ya? Iya. Oh iya, silakan duduk. Selamat siang Kananda. Siang Kak. Cari posisi duduknya yang paling aman ya. Oke, pertama saya mau ucapkan terima kasih karena sudah sempatkan datang ke sini di tengah-tengah kesibukan pekerjaan kamu. Nah, Kananda bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Saya sejujurnya belakangan ini di kantor itu lumayan banyak problem, jadi saya memutuskan untuk datang ke sini karena kayak belakangan ini betul-betul banyak sekali masalah di kantor. Oke, saya sangat apresiasi dan berterima kasih karena Kananda sudah memutuskan untuk datang di sesi konseling kita. Nah, sebelum kita nanti ngobrol lebih jauh, saya mau sampaikan dulu nih Kak, beberapa aturan lah di dalam sesi konseling kita. Jadi nanti apapun yang Kananda sampaikan itu akan bersifat rahasia. Jadi anggap saja di ruang ini itu adalah ruang aman untuk Kananda untuk bercerita, membagi perasaan dan pikirannya seperti apa. Jadi jangan merasa sungkan atau merasa tidak enak bercerita. Nah, kalau boleh bisa nih mulai diceritakan lebih detail sebenarnya apa yang mengganggu pekerjaan Kananda belakangan ini. Kalau dari kabarnya tadi katanya ada problem sedikit. Kalau bisa diceritakan itu kenapa Kak? Atau ada apa problemnya? Jadi gini, di kantor itu saya satu tim project sama mantan saya. Sebenarnya agak sensitif sih karena ini membawa masalah pribadi kan ke kantor. Akhirnya dari segi pekerjaan sehari-hari tuh kayak lumayan kurang begitu, kayak tidak profesional ki. Baik, terima kasih banyak Kananda. Nah, di sini saya mau berterima kasih karena Kananda sudah terbuka dan cerita semuanya ke saya. Jadi memang kelihatan sekali ya rasa capek dan stresnya kamu itu bersumber dari hubungan kerja yang lagi kurang nyaman saat ini. Nah, biar Kananda makin tidak terbebani, kayaknya langkah terbaik yang bisa kita lakukan sekarang itu adalah fokus memperjelas batasan dan aturan main kerjaan kalian di dalam tim. Tujuannya supaya apa? Supaya kamu itu bisa lebih memahami apa saja yang menjadi batasan atau aturan di dalam peran pekerjaannya kamu dengan satu tim proyek kamu ini. Nah, kira-kira langkah-langkahnya itu seperti apa Kak? Apalagi kan ini situasinya di kantor itu sudah lumayan canggung banget, apalagi kalau mau bicara secara langsung. Oke, langkah awalnya yang Kananda bisa lakukan itu mungkin pertama bisa membuat oh begitu. Jadi kamu lagi ada satu tim project nih dengan mantan pacar. Pasti rasanya sangat berat itu lumayan. Nah, boleh nih Kak diceritakan lebih detail. Kira-kira memang suasananya seperti apa sampai-sampai itu mengganggu profesionalnya kalian? Jadi gini Kak, saya sama dia itu sebenarnya putusnya agak kurang baik lah. Imbasnya itu sekarang kalau lagi rapat divisi atau bagi-bagi tugas itu dia sering tidak profesional sama sekali. Apapun ide atau masukan yang saya kasih kalau rapat itu pasti disanggah atau dikritik habis-habisan tanpa alasan yang jelas. Terus rekan tim yang lain juga akhirnya ikut canggung karena merasa situasinya itu tegang tiap kami berdua berdebat. Wah, sampai segitunya ya Kak. Berarti masalah pribadi kemarin malah terbawa ke urusan profesional kantor. Nah, kira-kira bagaimana waktu itu reaksinya Kananda waktu malah dikritik habis-habisan tanpa alasan jelas oleh dia? Saya cuma diam sih Kak, karena mau lawan juga dia ketua tim di proyek saya, jadi kayak palingan dalam hati sih kayak Betul. marah, jengkel. Betul, saya paham sekali rasanya. Nah, kalau urusan koordinasi komunikasi itu bagaimana? Kalau sehari-hari untuk membahas perkembangan proyek itu seperti apa? Lumayan terhambat sih Kak, karena kayak suka ditunda-tunda. Misalnya kayak saya minta data apa, itu tuh betul-betul lama sekali untuk dikasih ke saya. Wah, sampai segitunya ya. Berarti kalau misal memang terhambat dikasih data itu biasanya berapa lama? Dan kemudian bagaimana akhirnya Kananda itu bisa dapat datanya? Nah, biasanya seharian dia tundanya. Terus
biasanya tuh saya minta tolong ke teman tim lain untuk mintakan data itu ke dia. Jadi kayak biasanya tuh kadang pakai penghubung terus. Jadi kan kadang juga saya kayak terputar-putar guys, bingung juga karena harus minta tolong ini lagi untuk dapat datanya. Padahal bisa sesimpel dia langsung kasih kak. Betul. Jadi alur komunikasinya malah jadi muter-muter. Nah kalau begitu, kalau memang situasi di timnya seperti itu, terus bagaimana tanggapan teman-teman tim proyeknya Kak Ananda atau atasannya Kak Ananda sendiri itu? Ada tanggapan dari mereka atau tidak? Kalau sebenarnya sih teman-teman itu tahu dan tapi mereka memilih untuk cari aman, untuk kayak ya pura-pura tidak tahu saja. Tapi kalau untuk dari segi atasan itu mereka kayaknya dia belum tahu, tapi saya juga tidak mau untuk memberitahu. Paling mereka cuma tahu itu kalau proyeknya itu sering tertunda. Berarti itu berdampak performanya dong ya. Nah kalau begitu kejadiannya atau situasinya memang tidak nyaman di tim proyeknya Kananda, terus bagaimana dampaknya ke kondisi fisiknya Kananda? Adakah Kananda rasakan belakangan ini? Kadang itu suka migrain, terus kurang tidur karena overthinking untuk pikir ini besoknya nih perdebatan apa lagi yang akan dimulai. Jadi kadang belum besoknya tapi kayak pokoknya tidurnya itu akhir-akhir ini berantakan banget. Malah sampai migrain dan cemas, terus tidurnya juga susah. Nah kalau begitu misal dari kondisi psikologisnya Kananda, kalau misal lagi duduk nih di meja kerjanya, terus untuk berusaha fokus, pikirannya Kananda itu seperti apa? Apakah sudah ada di titik stuck kah atau sudah merasa jenuh dengan kondisinya? Sudah stuck banget nih kak, karena kayak kan berusaha untuk menahan emosi, kadang menahan emosi banget di kantor. Berarti menghadapi situasi kerja itu memang sangat melelahkan Kananda. Nah kalau dari sisi kondisi fisiknya Kananda bagaimana? Apakah ada gangguan atau menghadapi situasi kerja yang penuh tekanan itu memang sangat melelahkan sih kak. Nah kalau dari kondisi fisiknya Kananda itu bagaimana? Apakah ada keluhan tertentu yang Kananda rasakan akhir-akhir ini? Ya, jujur akhir-akhir ini saya suka migrain karena suka kayak overthinking untuk kebesokan harinya tuh seperti apa, mau nantinya itu besok apa lagi yang akan diperdebatkan. Terus akhir-akhir ini juga itu jam tidurku jujur berantakan banget kak. Sampai migrain dan susah tidur gitu ya kak. Nah biasanya rasa cemasnya Kananda itu munculnya pas kapan? Pas sebelum tidur kah? Atau memang pas subuh, pas Kananda siap-siap berangkat kerja? Biasanya itu muncul pada saat malam hari. Biasanya saya sudah kayak matikan lampu, mau tidur, terus itu muncul nih pikiran-pikiran liar ini untuk kebesokan harinya tuh bagaimana. Jadi kadang itu kayak bisa tertidur itu di jam 3 subuh baru bisa tidur. Nah, betul sekali Kananda. Jadi fokus utama kita di sesi konseling ini itu untuk mengembalikan fokus tanggung jawab kamu ke peran kerjanya. Jadi mulai besok Kananda sudah harus terapkan kalau media komunikasinya itu lewat media formal saja. Gunakan email kantor, jangan menggunakan WhatsApp pribadi dulu untuk urusan koordinasi dengan dia ya. Kira-kira sekarang perasaannya bagaimana kak? Ada perasaan lega atau apa gitu? Saya lega banget dengan akhir-akhir ini karena kemarin-kemarin itu jujur campur aduk antara emosi pribadi saya dan pekerjaan kantor itu. Jadi juga di sini saya tahu kalau saya harus punya batasan, terus lebih fokus sama perannya masing-masing. Betul, jadi Kananda silahkan dicoba dulu solusi yang tadi ya. Jadi kita mulai atur lagi pertemuan 2 minggu ke depan untuk melihat perkembangannya seperti apa dan bagaimana perubahannya di dalam tim kerjanya Kananda. Jadi tetap semangat, tetap juga profesionalnya, dan kalau memang Kananda masih merasakan migrain, jangan lupa untuk istirahat yang cukup ya kak. Baik, terima kasih atas bantuannya. Sampai ketemu 2 minggu lagi ke depan. Terima kasih loh kak sudah datang di sesi konseling kita ya. Meanwhile. saya konselor. Sabar. Sudah nih.
nggak kelihatan tadi.